Bye-bye, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan Pak Angah Soehardi, musisi dan penulis lagu-lagu, dan dalam suasana lebaran ini dia juga banyak sekali menulis lagu-lagu suasana lebaran, walaupun tidak secara khusus nama lagunya lagu selama hari raya, tapi suasananya seperti raya. Pak Angah, selain guru dengan Pak Imran tuh, Pak Angah ada belajar dengan guru-guru yang lain. Saya dengar Pak Angah ini sampai ke Jakarta kemana, entah belajar dengan Purwacaraka segala macam seperti itu. Alhamdulillah tuh, saya jadi belajar. Itu sengaja belajar? Sengaja nak belajar memang. Ada juga yang kebetulan, kebetulan merantau ke tempat, jumpa guru, belajarlah, gitu kan. Jadi dulu saya pernah berguru di Medan. Di Medan, di musik ini, musik Melayu, lagu Melayu di Medan. Saya kalau ada yang kenal dengan Zulham Jais, itu kan, itu rating saya. Kemudian ada Saiful Amri di Medan juga semua. Di Medan sama-sama. Jadi saya dulu belajar dengan keluarganya Bu Dahlia Kasim Cinar, Tunggu Lukman Sinar ya, Langkat itu itu keturunan Sultan Langkat ya. Itu belajar ke situ. Kemudian belajar juga dengan musisi-musisi Melayu yang ada di Malaysia. Jadi memang tidak ada belajar khusus tuh. Tapi kalau kursus itu pun dulu tak selesai juga, kursus musik. Jadi saya belajar musik ini banyak privat aja. Dengan diskusi, ikut seminar, ikut lokakarya macam. Kemudian sempat Jakarta itu saya lumayan lama juga dulu, sempat ikut Purwacaraka. Malaysia sempat menetap, sempat tinggal beberapa lama untuk sama belajar musik di Malaysia. Bulan juga adalah. Bulan aja sana. Kemudian saya di Jakarta dulu pernah dulu awalnya ikut Dodo Zakaria. Cuma Dodo Zakaria ini dekat dengan Purwacaraka kan. Waktu itu kami rekaman di studio yang sama karena pernah dulu bikin album lagu Melayu Satu. Album Melayu Satu itu album kolaborasi 3 negara. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, disitulah saya mulai kenal dengan artis-artis Malaysia, artis Singapura, artis Jakarta, Indonesia. Disitulah saya sambil berguru dengan Purwacaraka, walaupun tidak ikut di sekolah. Belajar musik, teori musik lah secara umum dengan Dodo Zakaria juga gitu, ya kan. Jadi di mana jumpa menetap orang di Jakarta berapa lama? Saya di Jakarta agak lama. Saya pernah setahun lebih Jakarta. Sudah itu saya ada juga berangkat 2 bulan, 3 bulan di Jakarta. Pernah ngontrak rumah setahun lebih lah di Jakarta. Itu cuma nak belajar musik itu aja. Dulu saya ngontrak rumah di daerah Kebayoran dulu itu Dato'. Jadi itulah belajar musik. Jadi saya belajar musik ini karena memang tidak di sekolah musik. Tidak spesial sekolah musik. Jadi saya hanya mengambil banyak referensi. Dari guru yang satu ini nanti dapat referensi satu, dari guru yang dapat ini. Nah, itulah yang ilmu campuran. Ilmu campuran itu membentuk Soehardi sekarang ini seperti itulah. Jadi itulah sehingga kalau orang mendengar saya menyanyi, dia bilang awak kalau menyanyi agak ada punya warna khas gitu, kan? Mungkin karena campur-campur itu tadi tu. Campur-campur itu ditambah dengan karakter saya pribadi, diaduk macam orang bikin kue kan. Jadi kue ini ketemulah Soehardi ini warna saya khas. Nah, itu membuat awak unggul dalam hal-hal tertentu dalam menyanyi lagu begitu ya. Baik. Tahun berapa awak mulai membuat album, katakanlah satu album, membuka lagu-lagu? Sekarang album sudah berapa banyak? Saya album hampir 20 kali. Hampir 20 kali. Bukan hanya album saya, artinya ada album orang lain. Saya buat, bukan album saya pribadi. Mau buatkan album orang. Saya pertama sekali bikin album itu dengan Tok Teja. Itu penyair itu bagaimana jadi bisa ketemu dengan musisi. Jadi saya mulai bikin album itu tahun 95 tuh. 95. Lagu Pangah Balik itu. Jadi lagu Pangah Balik itu yang nulis liriknya Tok Teja.
Oh, begitu rupanya. Dia kena sebagai penyair dia dapat jadi makanya lagu Pangah Balik itu liriknya bagus tuh, karena yang buatnya penyair. Musiknya Pangah yang menulis, penyanyinya Pangah juga gitu. Dan tapi Teja tak beri nama Pangah. Rupanya saya lebih dikenal orang daripada dia gara-gara lagu itu. saya dengar di YouTube luar biasa banyak orang yang dah menonton lagu Pangah itu. Banyak juta katanya. Jadi lagu Pangah Balik itu di YouTube saya pribadi aja, walaupun belum lama saya posting di situ, di-upload di YouTube sudah ratusan ribu orang nonton. Tapi kalau yang dibawa artis-artis lain, artis Malaysia atau di mana, saya sering searching juga, monitor juga kan. Ada yang sudah penontonnya sudah sampai jutaan. Ya, tergantung penyanyinya lah. Tergantung penyanyinya. Jadi lagu itu memang siapa penyanyi yang paling hebat yang pernah nyanyi lagu Pangah Balik itu? Selain Pak Pangah Suwardi. Yang sekarang ini yang dikenal itu Roger Kajol. Roger Kajol itu Malaysia. Yang dari Malaysia tuh. Nah itu viewersnya banyak. Dia bawa lagu Pangah Balik itu jutaan tuh. Jutaan dia kan, dia pendukungnya banyak gitu. Keluar dia kan banyak kan. Nah, kalau yang lain-lain tuh ada juga lah jutaan dari seluruh Indonesia di mana-mana. Dan saya lihat alhamdulillah sampai ke Kalimantan, kemana orang nyanyi lagu Malaysia. Lagu Pangah Balik itu. Tapi judul aslinya bukan Pangah Balik itu tuh. Jadi Tok Teja dulu beri judul lagu itu lagu Zapin Sri Gading. Cuma bagaimana bisa berubah jadi Pangah Balik? Karena lagu dia kan Pangah Balik bulan mengambang. Jadi orang kenalnya Pangah Balik. Jadi tak tahu orang judul asli padahal tapi irama Zapinnya iramanya termasuk drama Zapin ya. Jadi atau maka itu Teja beri nama lagunya Zapin Sri Gading. Zapin penyair lah tu. Tak jelas kalau Sri Gading seperti apa. Tapi dia lah paham tu. Jadi populernya Pangah Balik itu karena di Malaysia kan ada juga satu lagu Pangah Balik juga, tapi namanya bukan Pangah Balik ya. Malaysia itu lagu mungkin sama-sama ada kata-kata Pangah Baliknya tu. Kalau Malaysia itu kan setelah saya lihat judulnya Bulan Mengambang. Lagunya pun lain. Dia kalau Malaysia tu Bulan mengambang, Pangahlah yang balik. Itu Gaza. Ya. Ahailah sayang, bulanlah mengambang, bulan mengambang di tengah malam. Nah itu dia lagunya. Itu lagunya. Abang Jahir satu siapa saya tak tahu. Malaysia. Jadi itu genrenya Ghazal. Tapi yang Pangah bikin sama Pak Teja ini Zapin ya. Cuma sama-sama ada kata-kata Pangah Balik. Pangah Balik bulan mengambang, Pangah Balik hari dah siang. Nah, dia agak lebih rancak. Jadi Pangah ini lah sama dengan Bang Toyib juga lah ini. Kalau nggak terkena Bang Toyib tak balik kan. Jadi dulu memang jarang balik tuh. Tak tahu kemana-mana. Merantau kemana-mana ya begitu. Malaysia 3 bulan 4 bulan, Jakarta setahun gitu. Jadi memang kehidupannya ya, alhamdulillah rezekinya ya dari berkesenian ini lah tuh. Walaupun dulu pernah bekerja di tempat lain gitu kan. Pernah jadi apa dulu? Dulu saya pernah ikut tes pegawai negeri tuh, lulus pegawai negeri saya. Hanya waktu itu ketika mau prajabatan saya tak ikut, nolak saya. Tapi dah sempat bekerja sebentar di dulu namanya Kandepak agama. Sesuai dengan sekolah sebetulnya. Jadi kita masih Kabupaten Kepulauan Riau. Jadi tak tahulah saya. Jadi saya macam tak boleh nyanyi. Anak tempat nyanyi tak bisa bikin lagu. Yang hilang aja begitu saya tu. Saya tinggalkan. Tak ada SK belum segala. Pokoknya tinggal tak ada catat itu yang memang. Jadi lebih memilih sebagai seorang penyanyi, seorang musisi. Jadi itulah sebabnya tu ketika saya memilih untuk jadi seniman, untuk jadi penyanyi ni,
saya pikir saya harus serius dari sini. Ya, harus dari supaya ini bisa jadi peyuk nasi saya. Kalau tidak, itu saya tinggalkan. Ini pun terabai juga. Jadi apa gitu? Terkecek-kecek kita orang Melayu kan. Sini siku capang gitu orang. Kita orang Minang kan. Yalah, jadi itulah konsentrasi aja. Setelah itu memutuskan betul-betul mau jadi penyanyi, mau jadi musisi dan melupakan pegawai negeri. Dan mulailah menciptakan lagu-lagu sebagainya ya. Tapi kan jalan hidup itu tidak hanya itu. Saya dengar dengan Pak Angah ini juga membuat semacam arrange lagu-lagu untuk orang lain. Ada orang yang kepingin mau lagu, ada arrange menciptakan lagu seperti itu. Jadi semacam kalau orang Sarawak namanya ghostwriter lah. Orang ghostwriter jadi kan seperti itu banyak yang banyak. Saya ada membuat lagu beberapa artis. Mahal Pak Angah bayar tu. Mahal bayar. Kalau dibanding nyanyi biasa tu. Mahal. Lebih mahal itu ya. Mahal. Cuman dulu waktu pertama-tama sekali lah saya membuat lagu untuk orang lain itu, saya jual putus tu, jual dengan hak cipta. Tapi tak boleh saya sebutlah siapa penyanyinya. Tak boleh saya sebut apa judul lagunya. Itu bagi sejarah hidup Pak Angah lah itu. Bagi sejarah karir itu mencari makan namanya. Semua saya selalu lakukan. Tapi Pak Angah tetap berkarya, tetap punya produk sendiri, tetap punya nama sendiri. Artinya sampai sekarang inilah ya. Setidaknya dari 20 album. Lagu apa Pak Angah yang paling populer dari ciptaan Pak Angah semua? Apakah Pak Angah Balik? Apakah lagu yang paling populer itu lagu Pak Angah Balik itulah. Tapi ada lagu ciptaan saya yang dinyanyikan artis populer, tapi saya tak boleh sebutlah karena melanggar etika. Jadi begitu lagu itu populer dinyanyikan artis itu, saya cuma termenung, wah lagunya terkenal. Adalah 3-4 lagu tu. Itu terkenal anunya ya. Jadi saya cuma ini hebat. Yang maksud saya yang Pak Angah nyanyikan sendiri. Yang saya nyanyikan sendiri itu lagu Pak Angah Balik. Kemudian ada lagu Zapin Anak Negeri tu. Anak Negeri. Hai anak negeri, aduhai sayang, merangkai pulau. Jadi itu syairnya Pak Angah sendiri atau ada orang lain yang membuat? Kalau yang Zapin Anak Negeri itu syairnya kawan kita Bang Husni Zarhud yang buat. Seniman juga, sastrawan juga, juga tu. Jadi Teja yang lagu Pak Angah Balik, Husni Zar lagu Zapin Anak Negeri. Ada lagi seniman lain. Katanya pernah menyanyikan lagu Bu Tati juga katanya. Lagu Bu Tati itu saya ambil dari puisi beliau. Puisi beliau. Jadi ada puisi beliau, ada 2 puisi itu, satunya lagu Melayukah Aku. Melayukah Aku ya. Puisi Melayukah Aku tu. Kemudian lagu Wakil. Apa tandanya orang Melayu? Tunjuk ajarnya jadi penentu. Pada orang tua hendaklah hormat, supaya hidup menjadi selamat. Gitu saja. Itu yang Pak Ibu Tati tadi itu. Kemudian ada lagu Wakil. Ini cerita tentang wakil. Ternyata banyak yang muskil. Wakil. Itu. Jadi itu dari puisi Bu Tati. Tapi lagunya itu, irama dia itu yang, kalau tadi ada Zapin, ada Zara. Kalau yang Bu Tati ini lebih pada lagu-lagu modern, rap atau ada lebih lebih balada atau apa seperti itu ya. Itulah yang Pak Angah lakukan selama ini, selama dalam 20 album menyanyi sendiri. Lalu pernah tampil dalam pentas-pentas, katakanlah konser-konser besar di mana? Saya dulu pernah ikut ini dulu tuh, pernah ikut lomba cipta lagu tingkat nasional. Menang saya dulu. Menang tidak juara pertama. 3 waktu itu. 3. Lagu Melayu pop. Lagu Melayu, dangdut Melayu. Dangdut Melayu. Yang dulu waktu masih zaman KDI. Zaman KDI dulu. Jadi ada lagu yang dinyanyikan oleh artis KDI itu lagu Gita KDI dinyanyikan. Telah ku semai selasi, ku sirami jua, telah ku tanamkan kasih, tapi ku tak bahagia. Itu lagu duet. Jadi kalau kita cari di YouTube adalah tuh. Ada. Kemudian saya
pernah menciptakan lagu untuk artis ibu kota Cici Paramida. Waktu itu saya dikontrak sama Warner Musik Indonesia. Pernah tampil-tampil di acara-acara besar lah di Malaysia, Jakarta diundang, Sumatera sering lah. Tapi yang khusus lagu Hari Raya nih Pak Angah, kan tak banyak orang yang bisa bicara lagu-lagu Hari Raya ini. Yang mesti selain lagu Terkenang Kampung Halaman itu ada lagu-lagu Hari Raya yang lain Pak Angah? Ada lagu, ada Malam Takbiran tuh, ada. Malam takbiran menyambut hari lebaran, malam takbiran mengagungkan nama Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd gitu. Tapi belum bisa mengalahkan lagu Selamat Hari Raya. Itu belum bisa, itu luar biasa. Kalau itu luar biasa. Dulu zaman Covid tak terdengar lagi. Dulu kok tidak setiap pagi di rumah kita pasti ada lagu Hari Raya itu semuanya. Lagu-lagu raya yang lama ni dia macamnya dia abadi sepanjang masa tu. Ya, melintasi zaman. Ya, zaman. Bukan hanya kerana Sudirman yang menyanyi, tapi karena lagu itu masuklah ke orang-orang di sini seperti itu. Nah, lagu Pak Angah masih apa nih? Masih terbatas penyebarannya mungkin kan waktu itu ya, tapi setiap tahun Pak Angah bikin lagu Hari Raya setiap tahun. Setiap Hari Raya menciptakan lagu-lagu itu. Tapi tidak semua saya yang nyanyi tuh. Ada orang lain yang nyanyi. Itu, ya. Tapi tetap punya tradisi setiap menjelang Hari Raya bikin lagu Hari Raya. Jadi tak terhitung lagi lah berapa banyak lagu Hari Raya itu, tapi spesial lah seperti itu ya. Bikin lagu Hari Raya. Oke, para pemirsa sekalian, kita break dulu sesi yang kedua ini. Nanti kita jumpa sesi yang ketiga dan kita nanti tanya Pak Angah bagaimana masa depan dia sebagai seorang musisi dan kemana dia di era IT ini. Apakah saya dengar dia ini ternyata seorang YouTuber juga. Nah ini hebat ternyata. Artinya moving dari satu keadaan, dari mulai tradisional, lalu musik modern, lalu masuk ke media media sosialnya. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada sesi ketiga. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.